Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa, berikut ini adalah panduan penulisan proposal dan skripsi, ya. Nah, teman-teman, dilihat dulu ya schedule kegiatannya, ya. Bulan Maret 2025, teman-teman ini daftar ya, daftar skripsi, pendaftaran ya. Kemudian bulan Mei 2025, nah, teman-teman itu sudah harus seminar proposal ya. Dan bulan Agustus 2025 jadwal ujian skripsi. Ya. Kemudian September 2025 yudisium. Nih ya. Ini adalah schedule kegiatannya. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Jangan sampai kelewat ya. Standar judul. Nah, bagaimana sih standar judulnya? Nah, ini A, judul harus relevan dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu ya. Jadi kalau jurusan administrasi bisnis ya, judulnya harus terkait dengan administrasi bisnis gitu. Kalau teman-teman manajemen, jurusannya harus terkait dengan bidang ilmu yang teman-teman pelajari ya. Kemudian yang B, menggambarkan sesuatu yang bisa diukur atau dianalisis. C. Ide yang terkandung di dalamnya bermanfaat untuk lembaga atau institusi dan masyarakat. D. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi bahasa Indonesia baku yang dipakai di sini ya, bukan bahasa Indonesia gaul. Kemudian pembuatan proposal. Yang pertama, pemilihan topik skripsi. 2. Menentukan tempat skripsi. 3. Menentukan judul skripsi. 4. Membuat proposal skripsi. Nah, kelima, cover ya. 6. Halaman persetujuan pembimbing. 7. Isi proposal. Nah, ini adalah langkah-langkah pembuatan proposal skripsi. Berikutnya, standar isi. Nah, bagaimana sih standar isinya? Nah, ini. Bab 1, pendahuluan. Nah, di pendahuluan isinya ada latar belakang, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2, landasan teori. Nah, ini ada teori umum atau grand teori, teori terkait variabel penelitian atau middle range theory, kemudian penelitian-penelitian terkait kerangka pemikiran. Ya, ini di bab 2 ya. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Ini untuk penelitian kuantitatif karena berbeda ya. Penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Perhatikan ya teman-teman di sini ya. Teman-teman penelitiannya itu jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif. Diperhatikan ya. Kalau penelitiannya kuantitatif, di bab 3, metodologi penelitian, isinya jenis penelitian, ya, sampel dan populasi penelitian, kemudian operasionalisasi variabel penelitian, model dan hipotesis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, tempat dan waktu penelitian. Ya, ini untuk jenis penelitian kuantitatif. Nah, kemudian penelitian kualitatif. Nah, bab 3, metodologi penelitian. Ya, di dalamnya terdapat jenis penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, tempat dan waktu penelitian. Nah, itu ya. Nah, untuk metode analisis data, kalian mau menggunakan
metode analisis apa? Ya, ini ada 6 nih pilihannya ya. Ini contoh saja ya. Nah, kalian menggunakan yang mana? Nah, itu ya. Nanti dimasukkan ke sini, metode analisis data. Oke, udah jelas ya. Nah, kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Isinya ada deskripsi responden, ini untuk kuantitatif, atau profil perusahaan ini untuk kualitatif ya. Kemudian membahas rumusan masalah pertama, membahas rumusan masalah kedua, membahas rumusan masalah tiga, dan seterusnya. Ini ya. Ya, tergantung dari rumusan masalah teman-teman masing-masing ya. Kemudian bab 5, kesimpulan dan saran. Ya, ini ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk berikutnya daftar pustaka dan lampiran ya. Oke, ini adalah standar isi ya. Standar isinya ya, standar isi dari skripsi teman-teman. Gitu ya. Dari bab 1, bab 2, bab 3 ya. Bab 4 maupun bab 5 itu standar isinya ya. Isi skripsinya nanti apa saja ya, ini standar isinya ya. Oke. Nah, untuk berikutnya penelitian terdahulu yang dijadikan referensi. Nah, ini nanti penulisan tabelnya ada nomor, nama peneliti, judul, dan publikasi ya. Ini dibuat seperti ini nanti ya. Nah, untuk berikutnya bagaimana cara membuat landasan teorinya? Nah, disesuaikan dengan variabel yang teman-teman buat untuk penelitian ya. Contoh di sini, pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Surya Arista Prima Bekasi. Maka landasan teorinya ya. Tadi untuk landasan teori ada grand teori dan middle teori ya. Untuk grand teorinya apa sih? Terkait dengan judul ini, yang pertama teori SDM sumber daya manusia, ini untuk grand teori ya. Untuk middle teorinya di sini ada konsep pelatihan, kan di sini teman-teman judulnya pengaruh pelatihan. Masukkan di sini ya teori pelatihan ya, terkait pelatihan. Kemudian ada motivasi di sini, motivasi kerja, masukkan di sini motivasi ya. Ya, teori motivasi ya. Dan kinerja. Nah, ini ya variabel kinerja. Masukkan di sini kinerja ya. Oke. Kemudian penelitian terkait masukkan ya. Penelitian terkait dengan penelitian yang teman-teman teliti ya. Ini penelitian yang dibuat oleh peneliti-peneliti terdahulu ya. Kalian masukkan ya di bab 2 ini, di 2.3 ini ya. Kemudian 2.4 inilah kerangka pemikirannya. Kerangka pemikiran dari penelitian teman-teman. Nah, ini penelitian kualitatif ya, ini. Oke. Kemudian metodologi penelitian. Nah, ini metode kuantitatif ya. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif ya. Jika teman-teman menggunakan metode kuantitatif, maka bab 3 isinya metodologi penelitian. Yang pertama ini jenis penelitian kuantitatif ya. Jenis penelitiannya apa? Nanti disesuaikan dengan penelitian teman-teman ya. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Ini dimasukkan juga. Kemudian operasional variabel penelitian, model dan hipotesis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, tempat dan waktu penelitian. Ya, oke. Ini untuk metode kuantitatif. Nah, untuk kualitatif bagaimana? Ya, untuk jenis penelitian kualitatif,
Di bab 3, metodologi penelitian, isinya pertama, jenis penelitian kualitatif. Nah, kalian menggunakan penelitian apa ya? Dimasukkan di sini ya. Kemudian, objek penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, ada historian data. Nah, ini ya. Nah, metode pengolahan data di sini ya, di sini nih. 4 ya, metode pengolahan data ya. Di sini ada analisis sistem, desain sistem ya, implementasi sistem, pemeliharaan sistem, tempat dan waktu penelitian. Nah, ini ya. Kemudian yang kelima, tempat dan waktu penelitian. Di mana teman-teman melakukan penelitian, tempatnya di mana? Waktu penelitiannya kapan? Itu dimasukkan ya di bab 3. Ini adalah contoh kerangka pemikiran dan model penelitian. Ini contoh ya. Jadi disesuaikan ya ini dengan penelitian teman-teman nanti ya. Di sini variabelnya adalah pelatihan kerja, motivasi dan kinerja. Ya, ini contoh saja. Jadi nanti disesuaikan dengan penelitian teman-teman ya. Kemudian model penelitian untuk hipotesis 1 atau H1 di sini pelatihan kerja atau training ya ini ya, dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, ini ya. Kemudian hipotesis 2-nya pelatihan kerja atau training ini ya berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ini hipotesis 2 ya. Kemudian hipotesis 3 motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Nih, ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, ini disesuaikan juga dengan rumusan masalah yang teman-teman buat. Jika rumusan masalahnya 2, hasil pembahasannya juga 2. Nah, bagaimana jika rumusan masalahnya ada 4? Ya, hasil dan pembahasannya ada 4 gitu. Jadi disesuaikan dengan rumusan masalah yang teman-teman buat ya. Nah, untuk berikutnya kesimpulan dan saran. Nah, ini ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan ini juga berdasarkan dari rumusan masalah dan hasil nih, hasil dan pembahasan yang teman-teman buat ya. Jadi kesimpulan yang pertama ini kesimpulan rumusan masalah pertama ya. Yang kedua kesimpulan rumusan masalah 2, yang ketiga itu kesimpulan rumusan masalah 3 dan seterusnya ya. Jadi menyesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang teman-teman buat. Ya. Untuk berikutnya saran. Ya, ini terkait dengan temuan dari penelitian ya. Oke, untuk berikutnya daftar pustaka, kemudian terakhir lampiran. Nah, ini ya, teman-teman. Oke. Nah, ini Nah, ini sikatnya seperti ini ya, teman-teman ya. Dibaca ya, ini di halaman 20 ya. Nah, untuk berikutnya di sini ya, contoh membuat rumusan masalah ya. Ini ya. Contoh ini judulnya pengaruh biaya dan lokasi terhadap minat kuliah di Institut Bisnis dan Multimedia ASMI. Ini rumusan masalah ya. Berdasar latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diambil adalah nih. Bagaimanakah gambaran biaya pendidikan terhadap minat kuliah di Institut Bisnis Multimedia ASMI?
Kemudian yang kedua, bagaimanakah gambaran lokasi terhadap minat kuliah di Institut Bisnis Multimedia ASMI? Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh biaya kuliah dan lokasi terhadap minat kuliah mahasiswa di Institut Bisnis Multimedia ASMI? Ya, ini adalah rumusan masalah ya. Cara penulisannya seperti ini ya. Nanti disesuaikan dengan penelitian teman-teman ya. Kemudian di bab 4 hasil dan pembahasan ya. Ada deskripsi responden, kemudian 4.2, 4.1 ini deskripsi responden, 4.2 bagaimanakah gambaran biaya pendidikan terhadap minat kuliah di Institut Bisnis Multimedia ASMI. Kemudian ini ya 4.3 ini menyesuaikan di sini ya. Menyesuaikan dengan rumusan masalah yang teman-teman ambil. Kalau di sini ada 3, maka di bawahnya di sini harus dimasukkan ya. Namun yang 4.1 ini deskripsi responden ya, gitu ya. Dari hasil penelitian teman-teman itu apa gitu ya. Deskripsi respondennya ya. Kemudian kita masukkan di sini 4.2-nya dari rumusan masalah yang teman-teman buat ini. Nah, nih, bagaimanakah gambarannya bagaimana nih biaya pendidikan terhadap minat kuliah gitu. Kemudian yang 4.3, bagaimana gambarannya lokasi terhadap minat kuliah. Nah, kemudian 4.4, bagaimana pengaruh biaya kuliah dan lokasi terhadap minat kuliah. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian teman-teman ya. Kemudian kelengkapan skripsi, di sini ada lembaran bebas plagiarisme. Kemudian 2, lembaran persetujuan seminar proposal. Kemudian yang ketiga, lembaran persetujuan ujian skripsi. 4, lembaran perbaikan ujian skripsi. 5, lembaran pengesahan ujian skripsi. 6, daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, ada abstrak, kata pengantar, daftar pustaka, lampiran. Nah, ini lampiran isinya apa saja ini? Ya, ini lampiran isinya ya, teman-teman ya. Oke, disesuaikan ya dengan penelitian teman-teman ya. Nah, kemudian penulisan abstrak. Penulisan abstraknya bagaimana? Nah, ini penulisan abstraknya ya. Udah ada contohnya di sini ya. Jadi seperti ini penulisannya ya. Teman-teman lihat di buku panduannya. Nah, kata kuncinya, ini kata kunci jangan lupa masukkan di sini ya. Nah, untuk berikutnya standar penulisan. Nah, standarnya bagaimana penulisannya? Nah, ini untuk hurufnya Times New Roman ya. Ini 14 ya, bold ya. Ini judul ya. Kemudian judul subbab ya sama Times New Roman 12 bold ya. Kemudian isi bab sama ya. Kemudian Times New Roman 12, kemudian keterangan tabel atau gambar pakai kalibri ya 11 ya, bold ya sama ya. Kemudian spasinya, judul dan bab menggunakan jarak 1 spasi ya. Judul dan bab menggunakan jarak 1 spasi ya. Isi atau konten menggunakan 1,5 spasi. Kemudian jarak antara alinea 2 enter. Ini perhatikan ya. Jarak antara alinea 2 enter. Ya, kemudian perataan teks ya. Menggunakan justify untuk perataan teks. Jadi rata kiri kanan ya, gitu. Rata kiri kanan. Gitu. Ingat ya. Kemudian teks bagian kiri diinden sesuai subbab ya. Kemudian menggunakan identasi ya, kerning yang menggunakan default MS Word untuk lebar halaman. Nah, ini. Kemudian sistem penomoran ini menggunakan angka ya, ini Romawi ya, ini bab. Kemudian 1.1, 1.2 dan seterusnya ini untuk subbab. Kemudian ini 1.1.2 dan seterusnya. Ini subbab berikutnya ya. Kemudian pointer, bagian dari pointer atau subpointer. Nah, ini ya, diperhatikan ya. Sistem penomorannya. Kemudian
Jenis kertasnya A4. Nih ya, ini ke sini nih. Jenis kertasnya A4 ya. Kemudian standar pustaka. Ya, pustaka yang digunakan di landasan teori cukup menggunakan nama akhir pengarang dan tahun. Jadi namanya kalau panjang sampai 4 kata, 3 kata, tidak usah ditulis semua ya. Ditulis nama akhir pengarangnya saja dan tahun ya. Kemudian urutan penulisan daftar pustaka berupa buku dimulai dari nama di indeks ya, namanya ya, judul, penerbit ya, tempat diterbitkan, tahun penerbitan. Ini penulisan pustaka ya. Kemudian urutan penulisan daftar pustaka berupa akses internet dimulai dari nama di indeks ya, dari nama ya ini ya. Judul, address atau URL, kemudian diakses tanggalnya berapa. Untuk gunakan kata anonimus untuk pengarang yang tidak kita ketahui namanya ya. Kemudian disort secara ascending ya, dari A ke Z ya. Kemudian menggunakan font Times New Roman 12 jarak 1 spasi ya. Kemudian menggunakan buku terbitan tahun 2005 ke atas. Minimal 15 rujukan yang terdiri dari 15 buku referensi dan 5 akses internet dalam bentuk jurnal atau 15 buku referensi. Jadi teman-teman harus banyak mencari buku-buku referensi ya. Ini lihat di sini minimal 15 rujukan. Nah, oke ya. Diperbanyak membaca ya, banyak-banyak membaca ya. Nah, ini penulisan daftar pustakanya nanti seperti ini ya modelnya. Ya, diperhatikan ini contohnya sudah ada. Oke? Nah, untuk berikutnya inilah contoh penulisan ya, penulisan di bab 1 ya ini 1.1 latar belakang. Nah, ini. Oke, kemudian ini jarak antar ini alinea. Kemudian rumusan masalah ya ini ya. Ini cara penulisannya ya. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka memberikan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana deskripsi personal selling, bagaimana deskripsi penjualan ya. Apakah ada pengaruh kegiatan personal selling ini? Contoh lagi ini rumusan masalah penulisannya ya. Kemudian tujuan penelitian. Nah, penulisannya bagaimana? Nah, ini penulisannya ya. Dan untuk bab 2 landasan teori. Ya, ini contoh ya. Nah, pengertian kinerja 2.1 pengertian kinerja ya. Oke. Kemudian metodologi penelitian. Ini 3.1 populasi dan sampel ya. Kemudian ini 3.1.1 populasi. Jadi ini 3.1 ke kiri ya, agak ke kiri. Kemudian untuk subbabnya 3.1 populasi itu subbab itu agak menjorok ke kanan gitu ya. Jadi jangan sejajar dengan bab ini ya, subbab ini ya. Ya, subbab subbab. Jadi dia di bawahnya subbab ada subbab bab lagi, di subbab lagi. Nah, ini ya. Agak menjorok ya. Jadi jangan diratakan dengan subbabnya ini ya. Nah, kalau ada bab lagi, subbab lagi, masukkan agak menjorok itu ke kanan ya. Oke. Kemudian hipotesis, ya ini contoh penulisan hipotesis ya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diduga terhadap perbedaan perspektif dan seterusnya dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan penelitian teman-teman nanti ya. Kemudian metode pengumpulan data. Ini metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Penelitian pustaka ya. Nah, ini diuraikan di sini ya, pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai literatur dan seterusnya ya.
Kemudian tempat dan waktu penelitian. Ini tempat penelitian. Nah, di mana nanti teman-teman membuat penelitiannya dimasukkan di sini. Kemudian waktu penelitian. Nah, ini kapan teman-teman melakukan penelitian. Nah, dimasukkan ke sini. Kemudian ada jadwal penelitiannya. Teman-teman buat di sini jadwal penelitiannya. Ini contoh ya. Contoh ini tabel penelitian. Nah, ini jadwalnya. Ada persiapan. Minggu pertama dan kedua bulan Maret, kemudian studi pustaka, mencari bahan-bahan literatur ya atau referensi itu bulan Maret minggu 2 dan ketiga, kemudian pembuatan proposal ini dari Maret minggu ketiga sampai akhir April. Kemudian seminar proposal itu bulan Mei tanggal 1, kemudian pengumpulan data ini proses ini masih pengumpulan data ya. Kemudian pengolahan data ini proses sampai Mei minggu ketiga ya. Nah, ini jadwalnya penyelesaian bab 1, penyelesaian bab 2, penyelesaian bab 3, penyelesaian bab 4, penyelesaian bab 5. Ini ya, ada jadwalnya ya. Kemudian daftar penulisan daftar pustaka dan lampiran itu di bulan Juni minggu kedua dan ketiga. Kemudian ujian skripsi di bulan Juni minggu keempat ya. Nah, Bu, apakah harus sama dengan ini? Disesuaikan ya, disesuaikan dengan jadwal penelitian teman-teman masing-masing. Namun ingat ya, ingat tadi ini, ingat di sini jadwalnya ya. Ini ya. Nah, ini nih. Ingat di sini ya, schedule kegiatannya. Maret itu kalian daftar skripsi ya. Bulan Mei nanti seminar proposal. Bulan Agustus ujian skripsi. September ini yudisium ya. Ingat di sini jadwalnya, jadwal kegiatannya ya. Jadi dalam membuat ini jadwal penelitian, teman-teman perhatikan yang tadi. Ini dalam membuat ini teman-teman sesuaikan dengan jadwal ini yang dari kampus nih. Nih. Nah, nih yang dari kampus nih sesuaikan ya teman-teman ya. Oke, jangan sampai terlewat ya. Waktunya yang lainnya udah selesai seminar proposal teman-teman di bulan Juni ya misalnya atau bulan Juli baru ujian seminar proposal lah gitu nanti teman-teman terlambat ya karena bulan Agustus itu sudah harus ujian skripsi ya September harus sudah yudisium ya waktunya singkat ya teman-teman pergunakan waktu sebaik mungkin ya oke. Nah untuk berikutnya ini pemberian keterangan tabel atau gambar ini ya. Tabel 1.1 ini contoh slip edaran ya. Di atas berarti ini ya. Tabel 3.3 model penelitian ini. Nah, begini cara penulisannya ya, teman-teman. Ya. Tabel 3.3 model penelitian. Nah, ini contoh ya. Sumbernya di sini itu sumbernya. Sumber dari mana ini dimasukkan sumbernya juga ya. Oke, sudah ada di buku panduan nanti teman-teman lihat ya. Kemudian contoh judul proposal. Ini masih proposal, ini contoh ya. Karena teman-teman masih proposal ini ya di bulan ini ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh kalian contoh aja di sini ya. Contohnya seperti ini ya. Sesuaikan aja dengan buku panduan dan ini contohnya. Ya, gitu. Oke, ini kemudian contoh judul skripsi. Nah, kemudian daftar tabel. Nah, ini tabel 1.1 penelitian terdahulu, tabel 4.1 kinerja bongkar muat dan sebagainya disesuaikan ya. Disesuaikan dengan tabel yang teman-teman buat ya. Kemudian daftar gambarnya ini juga disesuaikan ya dengan daftar gambar yang teman-teman buat ya. Kemudian daftar isi, nah ini adalah daftar isinya. Nah, ini ya. Daftar isinya teman-teman lihat di sini. Disesuaikan ya dengan penelitian teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya kelengkapan skripsi ini ada lembar persyaratan bebas plagiarisme atau dengan tanda tangan penulis ya. Kemudian lembaran seminar proposal atau lembaran ujian skripsi ya tanda tangan pembimbing dan kaprodi, lembaran perbaikan ujian skripsi tanda tangan penguji, pembimbing, kaprodi,
lembaran pengesahan ujian skripsi, tanda tangan penguji, pembimbing, kaprodi, dekan ya, daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, abstrak, kata pengantar ya gitu ya. Kemudian lampiran. Nah, di sini ada CV, bukti sudah melakukan penelitian dan dari perusahaan, bukti penyataan hasil penelitian akan digunakan oleh perusahaan ya. Form konsultasi ya, minimal 10 tatap muka, tanda tangan pembimbing dan kaprodi ini tuh. Konsultasi minimal 10 tatap muka. Nah, ini ya. Kemudian kuesioner ya, atau daftar pernyataan atau interview. Ini untuk kualitatif ya, kuesioner untuk kuantitatif ya. Kemudian data pendukung dan hasil pengolahan ya, tabulasi data ya, SPSS atau PLS dan sebagainya ini dimasukkan dalam lampiran ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sekian panduan penulisan proposal dan skripsi ya untuk mahasiswa IPM ASMI. Oke, semoga teman-teman tetap semangat untuk mengerjakan skripsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Semangat!